Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, masa Raya Paskah 2025 akan kita lalui dan hari ini adalah Minggu Prapaskah ke-6 yang juga dinamakan sebagai Minggu Palmarum. Dan telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Iswanto dari GKI Pengampon Cirebon. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bagi saudara yang membawa daun palma, marilah kita angkat dan lambaikan dengan penuh sukacita saat lagu pertama dinyanyikan. Sebelum ibadah dimulai, dapat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Donor darah akan diadakan pada hari ini, Minggu 13 April 2025, pukul 09.30 sampai dengan 12.00 di House of Grace di Jalan Kayu Putih Tengah 1A nomor 7. Kegiatan ini merupakan kerjasama GKI Kayu Putih dengan Palang Merah Indonesia. Mari saudara, jadilah pendonor darah yang dapat membantu sesama dalam kesulitan. Perjamuan kudus. Saudara, pada hari Paskah 20 April 2025, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih akan melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian 04.30, 08.30, 11.00 dan 17.00. Untuk persiapan perjamuan kudus akan diadakan sensuramorum pada kebaktian Minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Rangkaian kebaktian pada hari Tri, Hari Suci Paskah 2025. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam rangkaian kebaktian Tri Hari Suci Paskah 2025, diawali dengan kebaktian Kamis Putih pada tanggal 17 April 2025 pukul 19.30. Adapun susunan kebaktian berikutnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Amplop aksi penyangkalan diri APD Paskah 2025. Panitia Paskah 2025 telah menyediakan dan membagikan amplop aksi penyangkalan diri. Pada kebaktian hari ini, umat dapat menyerahkan amplop APD pada hari Minggu mendatang, tanggal 20 April 2025, bertepatan dengan Hari Raya Paskah, atau dapat memberi persembahan APD melalui transfer ke rekening virtual account nomor 5276108 Aksi Paskah. Persembahan APD akan digunakan untuk membiayai program-program gereja GKI Kayu Putih. Bagi umat yang belum mendapat amplop tersebut, dapat mengambil di pintu keluar gereja seusai kebaktian. Himbauan Bidang Sarpen. Jelang Tri Hari Suci, Bidang Sarpen menghimbau agar umat memperhatikan beberapa hal, yaitu akan ada pemeriksaan dengan metal detektor terhadap barang bawaan pada saat memasuki pintu gerbang ruang ibadah di kebaktian Tri Hari Suci. Datanglah lebih awal untuk mendukung pemeriksaan tersebut di atas. Kendala perparkiran akan menjadi perhatian utama dari majelis jemaat dan umat yang hadir. Oleh karena itu diharapkan agar umat dapat memarkir kendaraannya sesuai himbauan juru parkir, tidak parkir di depan pintu warga
dan di tempat-tempat yang ada larangan parkir. Mohon kiranya himbauan ini dapat diperhatikan bersama agar tercipta kedamaian dalam kebaktian Tri Hari Suci tahun 2025. Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih akan melaksanakan sakramen baptisan Kudus Anak pada tanggal 18 Mei 2025. Bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk membaptis anaknya, silahkan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekretaris selama jam kerja. Batas waktu pendaftaran paling lambat tanggal 16 April 2025. Apabila umat memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat yang dikasihi Kristus, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian Hosana sambil melambaikan daun palma. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malatnya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malatnya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah, halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana
bersama malaknya. Jemaat Tuhan, mari kita awal ibadah kita dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, perayaan Minggu Palma adalah perayaan akan keteguhan dan ketaatan Kristus akan kehendak Bapanya, seperti yang dinyatakan Yesus dalam ucapannya kepada murid-muridnya, yaitu, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Walaupun kehendak Sang Bapa itu berat dan tidak mudah dijalani, tetapi Kristus dengan mantap melangkah, menapaki jalan ketaatan yang membuahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka tetaplah teguh bersama dengan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan. Ada seorang ibu-ibu yang datang pada seorang pendeta dengan wajah yang sedih. Dan dia membawa segenggam pasir di tangannya. Dan kepada pendeta itu dia berkata, "Pak Pendeta, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Dosa saya seperti pasir di tangan saya ini. Begitu banyak, tidak terhitung." Pendeta itu diam saja, tidak menjawab pertanyaan ibu itu.
tetapi mengajak ibu itu berjalan di pinggir pantai dan kemudian meminta pasir di tangannya dan kemudian berkata pada ibu itu, "Lihatlah apa yang terjadi." Gundukan pasir itu diletakkan di pinggir pantai dan kemudian ombak datang menyapu gundukan pasir itu. Pendeta itu berkata demikian pada ibu itu, "Tidak ada dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan selalu lebih besar, selalu lebih banyak." Karena itu mari kita datang pada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Betapa sering kami terjatuh, betapa sering kami terseret, betapa sering kami mengotori diri kami dengan dosa yang seharusnya kami hindari. Kami tidak berdaya kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Kami tidak mampu membersihkan diri kami sendiri. Berkenanlah mengampuni kami dan mampukan kami juga mengampuni sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia
Kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita sampaikan salam damai pada jemaat di sekitar kita. Salam damai. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang mengalis-Mu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalan-Mu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalan-Mu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, di dunia yang semakin gelap dan semakin rusak ini, kami tetap ingin ditolong dalam perjalanan iman kami, dituntun oleh terang-Mu, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah mengambil jalan kehidupan. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi langkah kaki kami, pelita bagi jalan hidup kami. Bersabdalah bagi kami bersedia untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah melolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.
Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan 16 secara berbalasan. Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan 16. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka, Dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, Beban bagi tetangga-tetanggaku. dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti tempayan yang pecah. sebab aku mendengar gunjingan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, Mereka bermaksud mencabut nyawaku. tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh yang mengejar aku. Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, bacaan Injil terambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania, di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu, pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu
seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sesehari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Oke teman-teman, sampai minggu depan ya, kita gladi kotor di gereja. Pada datang ya lo semua. Iya Ron, jangan lupa besok kita tag bareng semua narator di studio lo ya. Bye. Tuhan, ini aku Tuhan. Maafkan
Tuhan. Aku tidak bisa komit sampai selesai jadi seksi acara paskanya. Ini Tuhan, teman kerjaku resign. Jadi aku yang handle pekerjaannya. Sampai nanti ada yang menggantikan temanku itu Tuhan. Aku off dulu ya Tuhan. Nanti kalau waktuku sudah lebih lowong, kalau sudah ada pengganti yang resign, aku coba komit deh kalau jadi panitia lagi. Maafin aku ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku yang lebih mengutamakan pekerjaanku. Hingga aku melupakan apa yang telah Kau berikan kepadaku. Ini aku Tuhan. Panggilan untuk menjadi penatua lagi di periode mendatang, aku skip dulu ya.
Maaf banget Tuhan. Itu loh, usaha patungan, buka restoran bersama dengan teman-temanku. Yang modalnya dari pinjaman bank itu loh, baru aja dibuka. Dan aku harus konsen di situ. Kalau tidak, bisnisnya akan berantakan Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Kuharap Tuhan mengerti situasiku saat ini. Tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Yang lebih mementingkan bisnisku dari panggilan-Mu yang mulia. Saya tidak mau tahu. Pokoknya besok laporan itu sudah harus ada di meja saya. Baik Pak. Saya akan coba untuk kerjakan dan besok saya taruh di meja Bapak ya. Permisi Pak. Tuhan jangan marah ya. Barusan Pak Bos suruh aku untuk bikin pembukuan ganda. Katanya sih untuk menghindari pajak yang tinggi. Dan Pak Bos sempat bilang banyak kok perusahaan yang kayak gitu juga. Ya tapi kan itu salah. Dan sebenarnya aku mau menolaknya. Tapi gak tahu kenapa aku gak bisa. Mulutku terkunci. Aku seakan-akan gak bisa protes.
Akhirnya tadi aku mengiyakan. Soalnya aku takut dipecat, Tuhan. Aku takut dipecat seperti karyawan sebelumnya yang juga menolak melakukan hal yang sama. Aduh, gimana ya? Tuhan, please, kali ini maklumin aku ya. Kupikul salib bagimu, apakah balasmu? Kupikul salib bagimu, apakah balasmu? Oh Tuhan, ampuni aku. Aku menyesal. Aku menyesal lebih mementingkan karirku dibandingkan nilai-nilai kejujuran yang selama ini telah Kau ajarkan padaku. Tuhan, bantu aku untuk setia padamu. Bantu aku untuk taat padamu, pada titahmu, pada firmanmu, dan tidak tergoda. Ada godaan pekerjaan, Godaan karir, Godaan uang, terlebih godaan iman, Tuhan. Bantu aku agar tak berpaling darimu. ajar aku Tuhan untuk menuntaskan panggilanmu sampai selesai. Sama seperti Engkau telah menuntaskan misimu nan mulia. yang menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosa kami semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat drama tadi. Kalau ada jadi panitia, punya persoalan, tapi kemudian dia menyerah. Jadi penatua, mengundurkan diri. Tadi jadi pegawai, kemudian berhenti. Menurut Bapak Ibu Saudara itu jalan pintas atau itu jalan tuntas? Ada persoalan berhenti, ada pergumulan mengundurkan diri, ada problem kemudian menyerah. Itu jalan pintas atau itu jalan tuntas Bapak Ibu? Ya, itu jalan pintas. Dan kalau boleh jujur, itu kecenderungan kita. Itu kecenderungan saya dan juga kecenderungan Anda. Ini jadi ciri kita lebih senang jalan pintas ketimbang jalan tuntas. Bapak Ibu mau coba mana jalan yang kita pilih, jalan pintas atau jalan tuntas? Saya berikan satu pertanyaan Bapak Ibu untuk kita semua. Bagi yang jawabannya benar, bisa langsung masuk surga. Tapi kalau jawabannya salah, ngantri dulu. Ya kan? Ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Tolong jawab. Bapak Ibu Penatua, ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? 100. Ada 100 angka 9. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? 100 dari bangku penatua. Bangku jemaat? 3. 103 berapa lagi? 11. 103, 11, ada jawaban lain? 99. Yakin dengan jawaban Anda? Ini menentukan Anda masuk surga enggak loh? 199, 3, 11, ada jawaban lain Bapak Ibu? 1, 2. Sepertinya jemaat GKI Kayu Putih masuk surganya ngantri. Ya. Bapak Ibu ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Mari kita hitung bersama. 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Berapa? Berapa? 11. Ya. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ada 20 angka 9 dari 09 sampai 99. Susah atau gampang sih Bapak Ibu? Dari sekian ribu jemaat, kok jawabannya rata-rata salah? Masalahnya di mana? Tadi, kita punya kecenderungan cari jalan pintas. Bukan jalan tuntas. Untuk yang kita hadapi, untuk persoalan yang di depan mata, kita lebih cenderung cari jalan pintas. Beda untuk yang kita dapatkan, kita terima. Kita kalau bicara soal apa yang saya dapatkan, kita cari jalan tuntas. Dari Cirebon saya bawa beberapa kilo emas. Gitu. Ada berapa banyak emas saya bawa dari Cirebon, Bapak Ibu boleh ambil 1. Gitu. Hari ini banyak orang beli emas. Saya kasih gratis 1 batang, tapi di antara banyak emas yang saya bawa, hanya 1 yang asli. Saya bawa beberapa batang emas 1 kilo, hanya 1 yang asli. Bapak Ibu boleh ambil 1, boleh milih.
Ada yang asal milih Bapak Ibu? Saya ambil sesuai dengan intuisi saya. Jadi saya asal ambil. Ada yang seperti itu? Kalau ditawarkan emas, kita akan cari jalan tuntas. Oh, kalau yang lain itu besi, satunya emas. Coba digigit. Katanya kalau besi keras, kalau emas agak lunak. Kalau perlu, kita bawa entah air raksa atau yang lain. Untuk yang kita hadapi, kadang kita cari jalan pintas. Untuk yang kita terima, kita cari jalan tuntas. Pilih, benar-benar pilih, dicermati. Kalau perlu digigit, kalau perlu pakai alat. Supaya yang didapat itu bukan emas palsu. Kalau yang didapat emas palsu, hanya bisa buat ganjel pintu. Kalau yang didapat emas asli, wah itu bisa membantu, menolong kehidupan kita di saat rupiah jeblok, IHSG anjlok, ya kan? Untuk sesuatu yang kita hadapi, persoalan yang ada, kita cari jalan pintas. Untuk yang kita terima, untuk yang kita dapatkan dan peroleh. Kadang kita lebih sering cari jalan tuntas. Bapak Ibu, kalau demikian itu namanya apa? Kalau orang Tiongkok bilang ini namanya bocengli. Untuk sesuatu yang kita lakukan cari jalan pintas, untuk sesuatu yang kita terima, kita cari jalan tuntas, itu namanya bocengli. Bagaimana seandainya jika Yesus juga cari jalan pintas? Bagaimana seandainya Yesus tidak cari jalan tuntas? Hari ini adalah Minggu Palma. Peringatan di mana Yesus masuk Yerusalem. Dan itu juga jadi kerinduan kita. Ada pujian biasa dinyanyikan ketika orang meninggal dunia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bukankah menuju kota suci itu adalah juga tujuan, kerinduan kita? Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini ditampilkan kepada kita dua wajah Yerusalem. Kalau Anda membaca dalam Lukas 9 ayat 51 itu ada permainan kata dari penginjil Lukas. Dalam Lukas 9 ayat 51, kata yang dipakai adalah Yerusalem atau dekat dengan kata Yerusalem. Sedangkan dalam Lukas 19 ayat yang ke-28, penginjil Lukas memakai kata Hiroshalem. Jadi satu kata Yerusalem itu disimbolkan dengan Yerusalem, dan ketika Yesus masuk Yerusalem, Yerusalem itu dipakai kata Yerushalem. Jadi kita bisa menuju ke Yerusalem sebagai orang Salim atau sebagai orang Shalom. Dan ketika Minggu Palma ini, Yesus masuk ke Yerusalem dari pintu gerbang timur. Dan dalam catatan sejarah pada hari yang sama, Pilatus juga masuk ke Yerusalem dari pintu gerbang barat. Kalau mau digambarkan, Yesus masuk ke Jakarta itu lewat pintu gerbang timur, lewat Cakung. Nah, kalau Pilatus
masuk ke Jakarta itu lewat pintu gerbang barat, lewat Kedoya. Jadi ada 2 parade, ada 2 arak-arakan. Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, dialasi pakaian, orang bawa daun palem. Dan yang tidak tercatat, di pintu gerbang barat, Pilatus masuk ke Yerusalem dengan naik kuda dan diiringi kavaleri atau prajurit. Mereka pakai baju sirah, kemudian mereka pakai tombak dan pedang. Jadi di hari yang sama ada 2 prosesi, ada 2 parade. Yesus masuk naik keledai. Ini binatang yang dipakai untuk kehidupan, membajak tanah untuk pertanian. Pilatus masuk naik kuda untuk berperang. Keledai dialasi baju-baju, pakaian, sedangkan Pilatus masuk diiringi prajurit pakai baju sirah. Kemudian Yesus masuk, orang-orang banyak senjatanya daun palem. Pilatus masuk, senjatanya pedang, senjatanya tombak. Itu mau mengatakan 2 wajah Yerusalem saat itu. Ada 2 arak-arakan. Satu berusaha masuk Yerusalem untuk memenangkan orang. Satu masuk Yerusalem untuk mengalahkan orang. Satu masuk Yerusalem dengan kekuatan kasih. Yang satu masuk Yerusalem dengan kekuatan kekerasan. Satu masuk Yerusalem untuk berkorban. Sedangkan dari pintu barat masuk Yerusalem untuk menguasai. Itu bukan pilihan bagi kita. Pilihan bagi kita mengikut Yesus berarti mengikuti jalannya. Jalan itu menuju Yerusalem. Yerusalem adalah tempat konfrontasi dengan penguasa jahat. Yerusalem adalah tempat kematian dan kebangkitan. Tapi walaupun Pilatus tidak ditampilkan, kita yang murid-murid Tuhan terkadang bisa menuju Yerusalem dengan semangat Pilatus. Kita bisa menuju Yerusalem dengan sikap batin seperti Pilatus, mau mengalahkan, mau pakai kekerasan, ingin menguasai. Kita adalah iring-iringan mengikut Yesus, yang berarti juga mengikuti jalannya. Dan perjalanan ke Yerusalem itu terjadi di rumah tangga kita. Itu terjadi di pelayanan kita. Itu terjadi di tempat usaha pekerjaan kita. Kadang godaan untuk mengalahkan, godaan untuk menguasai, godaan untuk memakai. Kalau tidak kekerasan fisik, kadang kekerasan verbal. Itu bisa terjadi pada gereja, pada keluarga Kristiani, pada orang-orang percaya. Kita bisa masuk menuju Yerusalem, tapi sikap dan semangat kita bukan sikap dan semangat Kristus.
Bapak Ibu, di hadapan kita ada dua parade. Prosesi mana yang sedang kita ikuti? Prosesi mana yang ingin kita ikuti? Saya percaya kita semua ingin berjalan di belakang Kristus, bersikap dan punya semangat juga seperti Kristus. Dan itu yang menentukan kehidupan kita. Bapak Ibu, bagi banyak orang tujuan hidup itu bahagia, ya kan? Bagi banyak orang tujuan hidup itu keadaan di mana kita penuh, tidak kekurangan, kita bahagia. Pertanyaannya adalah kapan Anda bahagia, Bapak Ibu? Kapan Anda tidak bahagia? Biasa jawaban orang, Pak, saya bahagia kalau nggak punya utang, ya kan? Duitnya banyak, badan sehat, gitu kan? Bisa pelesiran kemana-mana. Kadang ukuran bahagia kita letakkan pada situasi dan kondisi. Kalau badan, kalau tubuh, kalau dompet, nah itu komplit kita bahagia. Tapi kalau kita letakkan pada situasi dan kondisi, adakah situasi dan kondisi yang konstan atau tetap, Bapak Ibu? Saya belajar bahagia itu bukan dari situasi dan kondisi, tapi bahagia itu bersama siapa kita menjalani kehidupan ini. Dulu ketika kuliah di Jogja, saya biasa makan nasi kucing. Nasi kucing itu nasinya sekepel, dikasih sambal, ada potongan bandeng atau potongan teri. Porsinya untuk kucing, karena itu disebut nasi kucing. Harganya 500 perak waktu itu. Tapi saya makan nasi kucing, itu jadi enak banget, Bapak Ibu. Babi panggang pun kalah. Kira-kira apa yang bikin enak? Bukan karena harganya murah, bukan karena saya lapar. Nasi kucing yang hanya sekepel, sambal dan potongan bandeng itu jadi enak luar biasa. Karena saya makan nasi itu dengan pacar saya. Jadi keliling Jogja itu naik sepeda ontel. Gitu. Kaki pegel, badan keringetan, basah semua. Tapi hati seneng. Karena apa? Yang saya bonceng itu kekasih saya. Di situ saya belajar hidup itu indah. Bukan dari situasi atau kondisi yang kita hadapi. Tapi hidup itu indah. Sesulit apapun kondisi, seberat apapun situasi. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Satu kali saya dapat kesempatan kuliah di Jogja, dan karena itu saya bawa keluarga saya untuk tinggal di Jogja. Tapi majelis jemaat memberikan catatan, setiap Sabtu Minggu harus balik ke GKI Pengampon untuk pelayanan. Jadi Senin sampai Jumat saya di Jogja, Sabtu Minggu saya ke Cirebon. Dan Bapak Ibu, salah satu makanan kesukaan saya itu adalah mie instan. Harganya murah, masaknya cepat, rasanya enak. Tapi karena istri saya sayang pada saya, yang saya sukai itu dibatasi makannya, hanya boleh sekali makan 1 bulan. Coba rasanya kayak apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang kita sukai, tapi dibatasi makannya. Rasanya tidak enak, gitu kan?
Dan ketika hari Sabtu, saya ke Cirebon, istri saya dan anak-anak di Jogja, saya sampai di Cirebon Sabtu pagi. Dan jalan-jalan keliling, ada warung mie instan. Wah, istri jauh, saya di Cirebon sendirian. Jadi masuklah saya ke warung mie instan itu. Saya pesen 1 mangkok mie instan dengan telur. Kalau tanpa telur sebutannya tante. Mie instan tante tanpa telur, saya pesennya mie instan yang pakai telur. Ketika sudah dimasak, sudah ditaruh di mangkok, disajikan di hadapan saya, baunya itu menggoda sekali. Tapi ketika saya pegang sendok, sudah mau masuk mulut, tiba-tiba bayangan istri saya muncul di hadapan saya. Bapak Ibu, ketika bayangan istri muncul, saya terus makan atau enggak? Saya ganti pesanan. Saya pesen bubur ayam. Ketika wajah istri saya muncul, saya tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Dalam Filipi diingatkan kepada kita, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu kepada Kristus Yesus. Jadi kalau seorang bapak mau berbuat dosa, wajah Kristus muncul. Kalau dia tetap berbuat dosa, berhentilah jadi orang Kristen. Seperti kita masuk Yerusalem, tapi dengan semangat Pilatus. Hari ini diingatkan kepada kita, Yesus memilih jalan tuntas dalam kesetiaan dan ketaatan. Mari kita juga memilih jalan tuntas dalam kesetiaan dan ketaatan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 20 April 2025 minggu depan. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga.
Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan datang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pemeriksaan diri ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27 ayat 1. Mari kita bersekutu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami menyadari ketidaklayakan kami. Tapi kami juga merasakan bagaimana Engkau merengkuh kami, Engkau merangkul kami, Engkau mengangkat kami. Sehingga kami orang-orang berdosa ini memiliki pengharapan dan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Kami tetap ingin berjalan dalam hidup kami dengan kesadaran kehidupan kami indah, bukan dari apa yang kami hadapi, bukan dari apa yang terjadi, bukan dari situasi dan kondisi yang ada. Hidup kami indah ketika Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan ketika kami menghadirkan Tuhan di dalam perjalanan iman kami. Karena itu pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah pergumulan mereka yang merasakan sakit, yang mengalami kesedihan dan duka. Situasi itu tidak menjauhkan mereka dari kasih dan cinta Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam keluarga Kristiani, hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri. Bagi mereka yang mengalami keretakan relasi, atau bahkan putusnya hubungan. Kiranya kasih-Mu yang kembali mengutuhkan, cinta-Mu yang mempersatukan. Kami dapat bertengkar, kami dapat berselisih, tapi kami pun dapat rukun kembali dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi mereka yang berjuang sendirian sebagai single parent dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kasih Tuhan yang menguatkan. Kami juga bersyukur di waktu-waktu ke depan kami merasakan dan merayakan Trihari Suci. Kami arak-arakan umat Tuhan yang menuju ke Yerusalem. Tolong kami, pimpin kami, memiliki sikap dan semangat seperti Kristus. Di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu, di mana ada perang, baik perang fisik maupun perang ekonomi. Dalam keadaan yang tidak mudah, yang dialami oleh banyak orang di semesta ini. Doa kami, pulihkanlah semesta ini. Dan untuk Jemaat GKI Kayu Putih, dalam pelayanan bukan saja kepada jemaat, tetapi kepada masyarakat. Mampukan kami sebagai gereja mewartakan kabar baik, memberitakan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Inilah doa kami yang semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita menyatakan syukur kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun nats yang mendasari ucapan syukur kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa persembahan bagi Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan. Kami boleh membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang memurnikan hati kami, mensucikan persembahan ini. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan, boleh membangun iman dan memperkenalkan Kristus di mana kami berada. Kiranya gereja Tuhan boleh dikenal dan Kristus dimuliakan. Tuhan juga yang menolong majelis jemaat untuk mempunyai hikmat untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa persembahan ini hanya ke dalam tangan Kristus Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus taat dan setia menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun melewati banyak tantangan dan rintangan ke depan. Yakinlah janji Tuhan memegang tangan kita untuk berjuang sampai akhir.
serta penerus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penerus. Dan sekarang umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.